dan teman saya. Dan saya sampai pada tiga berdua dari 12 P3. Dan kami akan menjelaskan tentang potensi fisik dan non fisik yang ada di Desa Korasan. Karena kebetulan desa kami sama, yaitu Desa Korasan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, ini adalah potensi fisik dari Desa Korasan. Kalian bisa lihat di sini ada sungai, tapi sungainya kering guys karena lagi musim kemarau. Sungai ini adalah sungai perbatasan dari Desa Korasan dan Desa Harjodowo. Kalian bisa dilihat di sana itu ada sawah dari Desa Korasan dan di sebelah sana ada sawah dari Desa Harjodowo. Nah, sawah ini memiliki peran penting sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat Desa Korasan loh. Penggunaan sawah melibatkan produksi beras dan hasil pertanian lainnya yang menjadi sumber pangan pokok di Desa Korasan. Masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan sawah seperti menanam, merawat, dan memanen tanaman padi, mereka juga memanfaatkan sungai sebagai sumber air irigasi untuk sawah. Dengan demikian, sawah dan sungai di desa tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tapi juga sebagai pusat kegiatan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya, potensi non fisik di Desa Korasan ada puskesmas yang memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Korasan aktif menggunakan puskesmas untuk memeriksa kesehatan, mendapatkan obat-obatan dasar, dan mengikuti program imunisasi. Dengan adanya puskesmas di Desa Korasan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Nah, potensi non-fisik selanjutnya yaitu ada pusat pembelanjaan modern yang ada di daerah Desa Korasan. Tempat ini dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak didapatkan di tempat pembelanjaan lainnya dengan perbedaan suasananya. Berbagai macam keperluan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Oh ya. Waduh. Udah. Nih, jadi kali ini kita itu sedang berada di toko perbelanjaan terbesar di Desa Korasan. Namanya adalah Toko Nayam. Di sini kita itu bisa belanja berbagai macam ya. Ada dari pakaian, ada tas, ada makanan, terus ada kayak kebutuhan rumah tangga seperti itu. Lihat. Selain pusat pembelanjaan modern, di Korasan juga terdapat pasar tradisional atau pasar rakyat. Dalam hal ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitar. Tidak hanya sekedar transaksi, di pasar tradisional juga dapat memudahkan interaksi yang lebih intens antara pedagang dan juga pembeli. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di pertanian. Kalian bisa lihat di sini ada tugas. Apa aja sih tugas-tugas yang akan dilakukan oleh para petani ini? Yang pertama, bisa kalian lihat di sini banyak tanaman. Ini adalah dari hasil pertanian dari Balai Pengelolaan Pertanian di Desa Korasan. Terus masih banyak lagi tanaman-tanaman di sana, kita bisa lihat. Tapi rata-rata udah pada kering karena lagi musim kemarau. Halo guys, ini ada berbagai macam tanaman. Kita bisa lihat di sini. Itu ada pakcoy juga, tapi pakcoy bawang.
Nah, Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Korasan ini menjadi pusat informasi dan pembelajaran bagi masyarakat setempat. Kegunaannya melibatkan peningkatan pengetahuan petani terkait teknik pertanian yang sesuai dengan kondisi geografi desa, seperti jenis tanah dan pola curah hujan. Masyarakat desa aktif mengikuti kegiatan di balai ini, memanfaatkannya sebagai wadah untuk bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan petani, dan mempromosikan inovasi di bidang pertanian. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang berada di SD Negeri 1 Kuarasan. Nah, jadi SD Negeri 1 Kuarasan ini merupakan salah satu lembaga pendidikan di Desa Kuarasan. SD Negeri 1 Kuarasan merupakan sebuah institusi pendidikan yang menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak di wilayah tersebut. Letak geografisnya yang strategis memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak di sekitar desa. Selain menjadi tempat belajar, SD Negeri 1 Kuarasan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat desa, seperti pertemuan orang tua murid, kegiatan olahraga, dan acara budaya. Sebagai potensi non-fisik di Desa Kuarasan, SD Negeri 1 Kuarasan juga memberikan kontribusi positif dalam pembentukan karakter dan keterampilan generasi muda. Teman-teman, di sini kita sedang berada di SMP PGRI Kuarasan. Jadi SMP PGRI Kuarasan itu merupakan juga salah satu lembaga pendidikan yang ada di Desa Kuarasan. Sama halnya dengan lembaga pendidikan yang lainnya, SMP PGRI 1 Kuarasan juga diharapkan dapat berkontribusi dengan baik untuk dapat membantu karakter generasi muda ke depannya. Untuk selanjutnya di bidang keamanan ada polisi sektor atau polsek di Desa Kuarasan. Berperan penting dalam keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Secara geografis, tempat polisi sektor terletak di pusat desa, memudahkan aksesibilitas dan koordinasi dengan masyarakat. Kegunaannya sangat vital dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepolisian yang cepat dan efektif. Masyarakat desa aktif berpartisipasi dengan melaporkan potensi gangguan keamanan, dan kehadiran polisi sektor menjadi potensi non-fisik yang membangun rasa aman dan kepercayaan di tengah-tengah komunitas. Di tempat ini seringkali dilakukan kegiatan pemilihan dan dialog interaktif antar polisi dan masyarakat. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di kantor kecamatan Kuarasan di Desa Kuarasan. Dan kalian tahu nggak sih tugasnya apa aja di kantor kecamatan ini? Yang pertama, penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan serta penyusunan laporan. Yang kedua, pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian, dan perlengkapan rumah tangga. Yang ketiga adalah pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan. Yang keempat adalah pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Dengan letaknya yang sentral, kantor kecamatan memudahkan akses warga Desa Kuarasan untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah seperti administrasi kependudukan dan perizinan. Selain itu, kantor kecamatan ini juga menjadi pusat koordinasi untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan di tingkat desa. Masyarakat desa aktif berpartisipasi dalam kegiatan kantor kecamatan, seperti musyawarah desa dan program sosial, sehingga menjadikan kantor kecamatan sebagai potensi non-fisik yang memperkuat interaksi sosial dan pembangunan bersama di Desa Kuarasan. Selanjutnya ada Koramil yang memiliki peran strategis dalam keamanan dan pertahanan wilayah. Kegunaannya mencakup pengawasan keamanan, melaksanakan program ketahanan wilayah, dan bantuan dalam penanggulangan bencana. Untuk potensi non-fisik selanjutnya, yaitu ada
lembaga administrasi desa yaitu Balai Desa. Balai Desa berfungsi sebagai tempat pertemuan, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama. Selain itu, masyarakat desa juga mengadakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, diskusi, dan acara sosial di sana. Potensi non-fisik Balai Desa mencakup peran sosial dan budaya yang kuat, memperkuat jaringan komunitas, serta membangun solidaritas di antara warga. Halo guys, bagaimana video yang kalian lihat tadi? Lengkap kan? Berbagai potensi fisik dan non-fisik yang ada di Desa Kuarasan banyak sekali. Mulai dari potensi fisiknya, yaitu sawah dan sungai. Lalu ada potensi non-fisiknya, yaitu lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga keamanan, lembaga administrasi desa, serta lembaga ekonomi dengan adanya pusat pembelanjaan baik tradisional maupun modern. Nah, dengan berbagai lembaga yang sudah memiliki Desa Kuarasan, apakah sudah efektif menjadikan Desa Kuarasan menjadi desa yang bisa mengelola sendiri dengan optimal? Ternyata belum sepenuhnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Maka dari itu, mari kita bahas apa aja sih yang ingin aku tingkatkan jika aku sudah dewasa untuk desaku ini. Oke, mulai dari yang pertama, kita akan melihat pengalokasian dananya apakah sudah digunakan dengan bijak atau belum. Yang kedua, pemberdayaan perempuan agar waktu luang mereka menjadi lebih bermanfaat dengan mengadakan sosialisasi untuk menunjang kreativitas individu, mengubah barang daur ulang menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Hal ini juga bisa menjadi solusi agar masyarakat tidak bergantung pada pemerintah. Lalu yang ketiga, mengadakan program Yuk Main di Luar dengan membangun taman bermain untuk mengubah pandangan anak-anak serta interaksi mereka agar meminimalisir penggunaan gadget. Yang keempat, menambah fasilitas di bidang pendidikan baik di ekonomi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademiknya untuk dapat menunjang bakat anak sejak masih kecil. Nah, yang kelima dan yang terakhir itu agar perangkat desa mampu mengembangkan kinerjanya bisa diadakan forum kritik dan saran yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Halo teman-teman, melanjutkan pernyataan Dinda yang tadi, saya juga punya loh hal yang akan aku bangun di Desa Kuarasan ketika aku sudah sukses. Nah, fokus utama saya adalah memajukan berbagai aspek yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pertama, infrastruktur perlu ditingkatkan, termasuk fasilitas irigasi untuk pertanian, akses jalan yang mendukung distribusi produk. Pendidikan juga harus ikut dikembangkan loh dengan pembangunan laboratorium dan juga perpustakaan di sekolah. Selanjutnya, ekonomi global perlu diberdayakan melalui diversifikasi pertanian dan pelatihan keterampilan untuk membuka usaha kecil. Sentra ekonomi di sekitar masyarakat akan membantu pengusaha lokal bersaing lebih baik. Pelayanan kesehatan juga harus modern dan juga didukung oleh tenaga kesehatan yang terampil. Sementara penyuluhan kesehatan kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran akan hidup sehat. Pendidikan yang lebih modern dan program beasiswa akan membantu meningkatkan pendidikan di Desa Kuarasan. Pengelolaan sumber daya alam seperti sungai dan lingkungan harus berkelanjutan dengan program penanaman pohon dan juga keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam pembentukan kelompok-kelompok pendukung pembangunan dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Di bidang pariwisata desa akan dilakukan upaya maksimal untuk menggali potensi alam dan budaya yang dimiliki dengan mempromosikan keindahan alam dan kearifan lokal. Diharapkan dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi desa ini. Langkah awal akan melibatkan pengembangan infrastruktur pariwisata termasuk pembangunan fasilitas yang ramah lingkungan dan destinasi wisata ini yang menawarkan pengalaman autentik dan berkelanjutan akan menjadi daya tarik utama. Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan promosi pariwisata akan menjadi kunci kelanjutan. Nah, dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan aktif masyarakat, Desa Kuarasan ini memiliki potensi yang besar juga untuk berkembang menjadi desa yang lebih makmur dan berdaya saing. Sekian video dari Dawa, Dina dan Wawa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.